Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan ulangan pasal 5. Setelah mengulangi 10 perintah Allah, Musa mengingatkan kembali peristiwa yang terjadi di Gunung Horeb. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan api, awan, dan suara yang dahsyat, seluruh bangsa Israel menjadi takut. Mereka berkata kepada Musa, "Sebab siapakah dari segala makhluk yang hidup yang pernah mendengar suara Allah yang hidup seperti kita dan tetap hidup?" Lalu mereka meminta Musa menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Saudara, reaksi mereka sangat dapat dimengerti. Mereka baru menyadari bahwa Allah yang mereka sembah bukanlah ilah buatan manusia. Dia adalah Allah yang kudus, mulia, dan penuh kemegahan. Di hadapan kekudusan Allah, manusia mulai menyadari betapa kecil dan berdosanya dirinya. Inilah sesuatu yang mulai hilang di zaman kita. Banyak orang ingin mengenal Allah sebagai Allah kasih. Dan memang benar, Allah adalah kasih. Namun seringkali mereka melupakan bahwa Allah juga adalah Allah yang kudus. Kasih tanpa kekudusan akan menjadi murah. Kekudusan tanpa kasih akan menjadi menakutkan. Di dalam Alkitab, keduanya selalu berjalan bersama. Saudara, menarik sekali respons Tuhan terhadap perkataan bangsa Israel. Dalam ayat 28 dan 29, Tuhan berkata kepada Musa, "Segala yang mereka katakan itu baik. Kiranya hati mereka tetap demikian, sehingga mereka takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku." Kalimat ini sangat menyentuh. Tuhan tidak hanya melihat perkataan mereka, Tuhan melihat hati mereka. Bahkan Tuhan menyatakan kerinduannya. Kiranya hati mereka tetap demikian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan ketaatan sesaat karena takut. Ia menginginkan hati yang terus mengasihi dan menghormatinya. Saudara, betapa sering kita mengalami hal yang sama. Ketika menghadapi masalah besar, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Doa menjadi tekun, firman menjadi penting, hati menjadi lembut. Tetapi setelah keadaan membaik, perlahan-lahan semangat itu memudar. Tuhan tidak menghendaki pertobatan yang hanya muncul saat krisis. Ia menghendaki hati yang setia setiap hari. Yang juga menarik, Tuhan berkata, "Ikutilah seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu." Perhatikan kata seluruh, bukan sebagian, bukan memilih perintah yang kita sukai, bukan menaati firman yang sesuai dengan kenyamanan kita, tetapi seluruh jalan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan melihat hidup kita sebagai satu kesatuan. Kita tidak dapat berkata, "Saya taat dalam pelayanan, tetapi tidak jujur dalam pekerjaan." Atau, "Saya rajin beribadah, tetapi tidak mengampuni sesama." Kasih kepada Tuhan harus mengubah seluruh kehidupan. Dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Perhatikan, Yesus tidak berkata, "Kalau kamu takut kepadaku," tetapi "kalau kamu mengasihi Aku." Ketaatan Kristen bukan lahir dari rasa takut akan hukuman. Ketaatan Kristen lahir dari kasih kepada Juru Selamat yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Ketika kita melihat salib Kristus, kita menyadari bahwa Allah yang kudus juga adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan kasih itulah yang mengubah hidup kita.
Renungan hari ini menegaskan, Tuhan tidak hanya menginginkan perkataan yang benar atau ibadah yang rajin. Tuhan menginginkan hati yang terus mengasihinya. Karena hati yang mengasihi Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang taat kepadanya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya menjadi lebih dekat ketika kita sedang menghadapi masalah? Apakah kasih kita kepada Kristus nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita, atau hanya dalam kegiatan rohani? Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami melihat kekudusan yang sempurna dan kasih yang tidak berkesudahan. Ampuni kami jika hati kami sering berubah-ubah dan hanya sungguh-sungguh mencari-Mu ketika kami mengalami kesulitan. Tanamkan dalam hati kami kasih yang semakin dalam kepadamu. Biarlah kasih itu mengubah seluruh hidup kami, sehingga kami hidup dalam ketaatan, bukan karena takut, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kiranya setiap langkah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.